Pintu Aceh itu sebenarnya inspirasinya dari sebuah pintu yang namanya pintu Khop. Pintu Khop ini masa Kesultanan itu pintu belakang istana yang menuju ke Taman Gairah. Kalau sekarang mungkin namanya Taman Putropang. Nah, jadi di pintu belakang istana itu ada motif, ya, motif kasar yang berbentuk daun pakis sama telur ikan. Sejarah mencatat bahwa terdapat seorang pengrajin perhiasan Aceh yang menciptakan motif pintu Aceh, yaitu Geci Mahmud Ibrahim atau Utuh Mut. Nah, beliaulah yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Hingga di tahun 35 itu baru di launching perhiasan pintu Aceh. Dan hari ini perkembangan motif pintu Aceh ini terus berlanjut nih, malah luar biasa nih, dalam bentuk aneka ragam. Dikenal kaya akan sejarah, kerajinan Aceh tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga mencerminkan betapa memukaunya sebuah keterampilan tangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai macam kerajinan yang terbentuk ini juga tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Taman Putropang adalah sebuah taman yang terletak di tengah kota Banda Aceh. Taman ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang terus dijaga hingga saat ini. Sekarang ini kita mengenal namanya Taman Putropang. Ya. Kenapa Putropang? Sebenarnya Putri Pahang, Putro Pahang. Ya. Putro Pahang ini nama sebenarnya Putri Kamaliah. Putri Kamaliah ini anaknya Sultan Pahang. Nah, saat Aceh menaklukkan Pahang, ini Putri Kamaliah ini dibawa ke Aceh, dijadikan permaisuri Sultan Iskandar Muda. Nah, suatu ketika negeri Pahang ini kan identik pegunungan, banyak taman-taman dan juga binatang-binatang peliharaan rusa segala macam. Nah, suatu ketika Putri Kamaliah ini menyampaikan kepada Sultan, mohon akan kerinduannya terhadap kampung halaman. Oleh Sultan Iskandar Muda, maka membuatlah gunungan, mewakili pegunungan, makanya gunungan namanya, nah, di negeri Pahang. Dan ada Taman Putropang, pemandian, ya, pemandian, namanya Taman Gairah waktu itu. Pintu Khop yang menjadi salah satu bagian dalam taman ini menjadi cikal bakal lahirnya motif yang terkenal dari Aceh. Pintu Aceh itu sebenarnya inspirasinya dari sebuah pintu yang namanya pintu Khop. Pintu Khop ini masa Kesultanan itu pintu belakang istana yang menuju ke Taman Gairah. Kalau sekarang mungkin namanya Taman Putropang. Nah, jadi di pintu belakang istana itu ada motif, ya, motif kasar yang berbentuk daun pakis sama telur ikan. Sejarah mencatat bahwa terdapat seorang pengrajin perhiasan Aceh yang menciptakan motif pintu Aceh,
yaitu Geci Mahmud Ibrahim atau Utuh Mut. Utuh Mut mendapatkan inspirasi membuat motif pintu Aceh dari pintu kub yang terdapat di bagian belakang istana. Dari dulu itu dalam syariat Islam, pengrajin emas perak di Aceh dari masa Kesultanan sampai sekarang ini tidak selalu mengambil inspirasi dari binatang lah, karena tidak sesuai dengan syariat. Selalu dari tumbuhan dan buah-buahan. Hal ini pun membuahkan hasil. Pada sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Belanda pada tahun 1926 di Lapangan Belang Padang, Banda Aceh, Utuh Mut memperkenalkan perhiasan motif pintu Aceh ini. Belanda yang datang ke pameran tersebut kagum terhadap perhiasan yang dipamerkan oleh Utuh Mut. Ketertarikan Belanda terhadap perhiasan ini membuat mereka memberikan penghargaan kepada Utuh Mut. Nah, beliaulah yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah kolonial Belanda saat itu. Mereka punya sertifikat pengakuan terhadap keahliannya, sehingga di tahun 35 itu baru di launching perhiasan pintu Aceh. Sehingga dengan mengantongi sertifikat keahlian diakui oleh pemerintahan Belanda, juga orang-orang luar yang juga karena sudah diakui keahliannya, mereka jadi tertarik orang lain kan, bahwa beliau memang halus seni dan pembuatannya, sehingga banyak orang yang datang ke Aceh jadi mesannya yang utama ini pintu Aceh, seolah sudah mewakili cenderamata suatu daerah lah gitu. Sehingga pintu Aceh ini saat itu mungkin tidak seperti sekarang. Pintu Aceh zaman dulu tuh tahun 2635 itu dia hanya dibentuk bros perhiasan dada perempuan. Ya, mungkin ada daun pakis seperti pintu kub tuh, ada telur-telur ikan bulat-bulat tuh, ada rantinya sebagai pemanis perhiasan dada. Nah, jadi Utuh Mut membuat pengembangan hiasan perhiasan Aceh itu sangat disukai oleh orang Belanda waktu itu, sehingga mereka tuh memesan nih keluarga-keluarga nih Belanda, kerajaan Belanda dari luar segala macam, juga yang lain-lain mancanegara itu mesan sama Utuh Mut nih. Oleh-oleh paling populer tuh pintu Aceh. Kemudian satu lagi yang perlu kita sampaikan, Aceh ini kan negerinya pahlawan, negerinya patriot, paling susah ditaklukkan. Jadi ada sesuatu yang menjadi kenangan mereka, yang mereka bisa teringat, bangga lah seperti itu. Artinya ada motif yang memang berasal dari Aceh gitu. Mungkin Aceh sedikit istimewa lah, ya, nah, sehingga menarik perhatian orang dan jadi oleh-oleh mereka nih kemana-mana Mbak pergi. Sebagai sebuah daerah yang pernah mengalami kemajuan peradaban, tentu saja Aceh tidak sedikit meninggalkan warisan sejarah. Setelah pertama kali diperkenalkan oleh Mahmud Ibrahim atau Utuh Mut, keberadaan motif pintu Aceh terus dipertahankan hingga saat ini. Selain itu, terus eksisnya motif pintu Aceh juga tidak terlepas dari peran seorang tokoh, yaitu Kecik Lemik. Awal pintu Aceh itu hanya dalam bentuk bros. Itu yang dipopulerkan oleh pengrajin Aceh terkenal saat itu, namanya Utuh Mut atau Kecik Mahmud Ibrahim. Nah, dalam perjalanan waktu ini terus berkembang, ya. Apalagi saat itu beliau punya anak didik yang dipanggil Cuk Nu. Ini penerus setelah meninggal beliau. Tentu dalam membuat ini diminati oleh konsumen, berarti kan harus ada tempat nih untuk mencarinya di mana gitu. Nah, Cuk Nu ini sebagai penerus Utuh Mut dalam pengrajin pintu Aceh, motif pintu Aceh, ini bekerjanya di toko emasnya Kecik Lemik. Jadi beliau Cuk Nu ini di toko emasnya Kecik Lemik. Beliau punya penerus juga, anak buah lah, anggotanya yang namanya
lebih dikenal dengan Keci Muhammad Saman. Nah, kan kalau beliau tuh Utuh Mut sama Cuk Nu ini dari Blang Oi nih, Blang Oi Meraksan zaman dulu. Kemudian kalau Muhammad Saman ini dari Nesu Aceh. Nah, beliau lah penerus terakhir dari pengrajin. Ini bicara garis penerus ya. Nah, Keci Muhammad Saman ini bekerja terus di Keci Lemi dan meninggal beliau yang meneruskan Keci Lemi untuk pembuatan pengrajin pintu Aceh ini. Setelah Keci Lemi itu diteruskan oleh anaknya yang bernama Harun Keci Lemi. Kemudian saat sekarang ini diteruskan oleh turunannya lagi, namanya Haji Muhammad Kamaruzaman atau lebih sering kita kenal Haji Mehmet. Berbagai motif yang digunakan dalam bros Pintu Aceh ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan juga keharmonisan. Keindahan dan juga kekayaan motif Pintu Aceh ini pun dinilai menjadi bagian dari identitas budaya Aceh yang sangat dihargai. Selain digunakan sebagai motif dalam perhiasan, motif Pintu Aceh juga digunakan pada berbagai kerajinan lainnya, seperti kain batik. Motif yang dikenal rumit ini membuat para pengrajin harus memperhatikan setiap goresan lilin agar keselarasan antar motif di dalam kain batik dapat terjaga. Pintu Aceh sulit kalau kita canting Bang ya, karena itu kalau mencanting kita harus menggambar dulu di kainnya, karena prosesnya di dalamnya itu agak halus-halus bunganya, jadi susah ribet. Kalau untuk gampang kita memang harus menggambar, kalau kita langsung canting itu ribet, nggak bisa, dia bakal amburadul jelek. Karena kalau kita ada dua cara, ada motif, ada yang canting sama cap. Kalau motif Pintu Aceh banyak digemar sama orang-orang masyarakat, kalau pesan sama kita selalu minta motif Pintu Aceh. Gitu. Karena memang ciri khas kita Aceh. Nanti kami padukan dengan motif yang ada sama kami. Kehati-hatian dalam mencanting adalah salah satu aspek terpenting dalam proses membatik Pintu Aceh. Membatik dengan canting membutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan teknik yang benar serta suasana hati untuk menghasilkan pola yang rapi dan juga indah. Kalau pas kita mencanting, itu tiba-tiba menetes di dalam bunga, di dalam gambarnya, kan otomatis harus dihapus, dibersihkan lagi, rusak bunganya. Jadi ulang lagi, harus dihapuskan semua. Jadi mencanting ini butuh hati-hati sekali. Beda dengan kita ngecap, ya langsung cap, langsung bagus. Kalau canting memang butuh teliti. Nah, tergantung dengan suasana hati. Kalau lagi tidak mood, itu tidak akan bisa, nggak sabar dia. Nanti motifnya bakal jelek dan amburadul. Nanti kadang kita membuat pewarnaan, udah bagus kita canting, udah bagus membatik, pas sampai pewarnaan kacau. Kadang kan cuaca Bang, cuaca nanti kalau kita butuh warna sol, cuaca tiba-tiba mendung, itu gagal, tidak bisa. Jadi produknya kita akalin lagi, nanti ini bisa jadi apa gitu, diwarnain lain. Motif Pintu Aceh itu merupakan motif yang utama
orang tahu bahwa itu adalah motif Aceh. Jadi itu memang harus kita pertahankan. Selain itu juga kita lestarikan dengan perpaduan-perpaduan dengan motif yang lainnya. Kalau antusias masyarakat memang pada saat kita mengadakan berbagai pameran di luar Aceh itu memang banyak sekali request tentang motif pintu Aceh, baik dari bros, batik, kemudian juga di songketnya. Jadi pintu Aceh ini merupakan satu ikonik yang sangat-sangat kental dan kuat bagi masyarakat Aceh. Selain di kain dan tas, pintu Aceh juga sering kita gunakan di kasab. Nah, kasab itu adalah kerajinan yang sudah lama tidak ada, sekarang sudah mulai kita perkenalkan lagi. Kasab itu adalah pelaminannya orang-orang kawin. Ini. Nah, bagi generasi muda, pintu Aceh ini sudah sangat-sangat familiar. Nah, biasanya bagi kaum muda itu sering menggunakan bros pintu Aceh dan batik yang bisa dipakai di acara-acara resepsi pernikahan temannya. Kemudian juga bisa dipakai sebagai dalaman setiap acara-acara resmi yang anak-anak kaum anak muda menggunakannya. Kemudian pintu Aceh juga sudah berkembang di ijab pinggang. Kalau di Aceh besar itu disebutnya dengan ijab pinggang. Ijab pinggang itu sama dengan kain sarung. Jadi sekarang banyak kain sarung yang bermotif Aceh yang juga digunakan oleh anak-anak muda pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan acara-acara lainnya. Filosofi motif pintu Aceh yaitu keterbukaan masyarakat Aceh untuk menyatukan dengan bangsa lain baik dari sisi ekonominya dan budayanya. Kemudian juga menjadikan kebijaksanaan dan kekuatannya masyarakat Aceh dan juga perlindungan, kemegahan, dan kemudian juga menjadi identitas budaya Aceh yang unik. Makna motif pintu Aceh salah satunya mencerminkan kepribadian orang Aceh yang rendah hati dan sabar, menunjukkan bahwa orang Aceh konservatif tetapi baik kepada siapapun yang mengenal mereka, melambangkan keterbukaan masyarakat Aceh untuk menyatu dengan berbagai bangsa di dunia. Motif pintu Aceh sering dihubungkan dengan kemegahan dan melambangkan perlindungan bagi masyarakat Aceh. Pintu Aceh ini merupakan gerbang. Nah, jadi motif pintu ini bagi orang Aceh adalah gerbang bagi kelestarian budaya dan perekonomian. Mudah-mudahan dengan ikon pintu Aceh ini terus berkembang dan terus membawa budaya-budaya Aceh untuk terus dilestarikan dan dikenal oleh khalayak masyarakat. Saat ini motif pintu Aceh tidak hanya digunakan dalam bentuk kerajinan atau souvenir, tetapi juga menjadi elemen arsitektur yang memperindah dan memperkuat identitas budaya Aceh dalam bangunan-bangunan modern maupun tradisional. Penerapan motif pintu Aceh di berbagai gedung menunjukkan bagaimana nilai-nilai seni dan warisan lokal dapat diintegrasikan ke dalam desain arsitektur masa kini. Alhamdulillah kalau kami dari Majelis Adat Aceh, ya, khususnya Kota Banda Aceh ya, sebagai ibu kota Aceh, ya, kami melihat ini malah berkembang, mempopulerkan motif ini diminati sehingga sekarang banyak inspirasi juga untuk malah desain ukir-ukiran. Ada misalnya
kantor atau kantor-kantor besar, motif pintu utamanya dibuat dari 2 lempeng pintu Aceh, begitu ditutup jadilah pintu Aceh, seperti motifnya perhiasan. Dan hari ini perkembangan motif pintu Aceh ini terus berlanjut nih, malah luar biasa nih, dalam bentuk aneka ragam sudah. Jadi saya rasa yang paling penting kita ingin sampaikan ke publik, masyarakat pada umumnya, jangan sampai masyarakat pada umumnya, baik di dalam maupun di luar negeri, menganggap pintu Aceh ini terbayang seolah sebuah pintu. Tapi itu perhiasan yang bermotifkan pintu Aceh namanya, tapi inspirasi dari pintu kop. Pintu masuknya permaisuri Putro Pang atau Putri Kamaliah yang berasal dari negeri Pahang. Menjadi istrinya, permaisurinya Sultan Iskandar Muda. Inspirasinya dari pintu kop, tapi dipopulerkan pada tahun 1935, bukan di masa Kesultanan. Inspirasi model, motif itu diambil dari pintu kop, Taman Gairah atau Taman Putro Pang kalau yang lebih dikenal sekarang. Jadi ini sudah masuk ke haki ya, maksudnya ada hak paten untuk kekayaan intelektual komunal. Nah, jadi pintu kop, pintu Aceh ya. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Aceh menganggap bahwa souvenir motif pintu Aceh menjadi pilihan yang sempurna untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Tidak hanya sebagai kenang-kenangan, barang-barang ini juga memungkinkan wisatawan untuk membawa pulang sebagian dari warisan budaya Aceh yang kaya akan tradisi dan juga sejarah. Nah, misalnya ada istri-istri menteri datang, orang-orang penting, istri presiden, itu ada oleh-oleh dari pemerintah kita, itu juga dikasih. Jadi pemerintah Aceh selalu memberi souvenir emas, misalnya pin, itu pintu Aceh, sehingga populerlah pintu Aceh ke mancanegara. Menonjollah dia sebagai kekhasan Aceh. Motif pintu Aceh adalah warisan yang tidak hanya mencerminkan keindahan seni, tetapi juga memperkuat rasa bangga dan cinta masyarakat terhadap budaya mereka. Dengan terus melestarikan dan memperkenalkan motif pintu Aceh, tidak hanya menjaga identitas budayanya, akan tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa seni tradisional dapat hidup berdampingan dengan modernitas.